Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahil fatahil alim alladzi arsyada man istafahu min ibadihi lit-ta'allumi wa ta'lim wa ja'ala al-'ilma sababan najati wal fawzi biz-zulfa 'indal malikil 'azim. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu hadiyan ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi al-faizin min sohbatihi wattiba'ihi bil khuludi fi daril baqa'i wan na'im. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan pengajian kita. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Wa yasqutu bit talaqi qabla ad-dukhuli biha nisful mahri wal walimatu 'alal urs mustahabbah wal ijabatu ilaiha wajibah illa bin uzrin. Qala al musannif wa yasqutu bit talaq. Di pembahasan sebelumnya kita membahas terakhir itu tentang mahar, yaitu sesuatu yang harus diserahkan kepada pihak perempuan. Itu yang namanya mahar. Dan batasnya kemarin itu tidak ada. Jadi walaysa li'aqal lis-sadaq wala li'aktsari had, tidak ada batasannya sedikitnya atau banyaknya. Cuma kalau yang sedikit itu maksudnya tetap ada nilainya. Nah, cuma sedikitnya itu seapa, tidak ada batasannya, tidak ada batasan pasti. Lalu berikutnya musannif menjelaskan tentang wa yasqutu bit talaqi qabla ad-dukhuli biha nisful mahar. Maka mahar wa yasqutu bit talaqi qabla ad-dukhul nisful mahar. Jadi apabila terjadi antara suami istri itu tolak, maksudnya terjadi perceraian, tolak, bahasa Banjarnya sarak, tapi qabla dukhul, jadi cerainya itu qabla dukhul, nikah belum didukhul, belum ada jima, lalu cerai. Nah, itu macam-macam mungkin kasusnya, entah pas nikah kabur kah, mbah nikah kada serumah kah, tahu. Pokoknya habis nikah, akad nikah, lalu cerai. Maksudnya sebelum saat pernikahan itu tidak ada dukhul, tidak ada jima. Kayak apa itu? Wa yasqutu bit talaqi qabla dukhuli biha nisful mahar. Maka itu setengah mahar saja. Jadi misalnya maharnya 100.000, maka 50.000 aja yang dijulung ke perempuan. Atau misalnya 100.000 itu sudah terjulung, dibulikakan 50.000. Itu hukumnya. Misalnya diberiakan Jepang, ada apa-apa ya? Qala Allah Ta'ala, ini dijelaskan dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 237. Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna, kalau kalian mentolak hunna mereka, para perempuan, min qabli an tamassuhunna, sebelum menyentuh, maksudnya sebelum menjimak. Wa qad faradtum lahunna faridah fa nisfu ma faradtum. Nah, setengah daripada mahar tersebut dibulikakan, amun belum mentujulung, setengah aja berarti. Wa yathbutu lahal mahar kamilan bil mauti awid dukhul. Nah, mahar itu dijulung seberataan kalau meninggal atau sudah didukhul, kayak pegerang. Ini ada hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi. Wa qala hasanun sahihun. Hadisnya hasan sahih. Hadis itu kan ada 3 macam tipenya secara umum.
hadis sahih, hasan lawan dhaif. Nah, kalau berkenaan dengan masalah hukum fikih atau hukum, maka yang bisa dijadikan hujjah hadis yang kau dipakai gasan hukum itu hanya hadis hasan dan hadis sahih. Adapun hadis dhaif itu kada kawa dipakai. Tapi kalau berkaitan dengan fadhailul amal, fadhailul amal itu artinya hadisnya itu berkenaan tentang bilanya membaca ini pahalanya ini, amal ibadah ini dapat ini, nah fadhailul amal itu. Hadisnya dhaif bolehlah dipakai, boleh aja. Nah, jadi tergantung kasusnya. Kada kawa langsung mengatakan dhaif pada dipakai sama sekali, kada kawa. Kada kayak itu, tapi tergantung kondisinya. Nah, kalau dalam fikih hukum yang boleh atau kada, haram atau kada, itu hadisnya kada hasan atau sahih. Nah, hadis ini kualitasnya hasan dan sahih. Mungkinlah tadabling kayak itu. Nah, ini bisa terjadi kalau misalnya satu hadis ini jalur rawinya yang meriwayatakan itu ada macam-macam, paling kada dua misalnya. Jalur yang ini kualitas hadisnya hasan, jalur yang sebutnya sahih. Jadi hasan kualitas hadisnya hasan sahih. Wa ghairihima, selain Imam Abu Daud dan Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis ini juga. An Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu. Nah, ini dari Abdullah bin Mas'ud, salah satu ulama daripada kalangan sahabat, salah satu yang as-sabiqun awwalun, salah satu orang yang berani membaca Al-Qur'an di Masjidil Haram waktu masih masa-masa dakwah di Mekah. Sidin yang membaca Al-Qur'an benyaring, lalu pokoknya Quraisy ada apa ya Sidin? Ada apa yang biar aja Sidin. Maksudnya yang penting bacaan Al-Qur'an gitu. Orang mendengar. Annahu suila an rajulin tazawwaja imra'atan wa lam yafrid laha sadaqan. Jadi kasusnya Abdullah bin Mas'ud ini pernah pada suatu ketika ini pas Nabi sudah meninggal atau kada lagi dah. Kada. Suila an rajulin tazawwaja imra'atan wa lam yafrid laha sadaqan. Jadi kasusnya ada seorang laki-laki menikah dengan perempuan tapi sadaqan maharnya tuh belum ada tahu. Namun zaman ini aneh benar bang, maharnya kan ada, jujuran kan ada kisahnya, ada bakatnya aja. Walam yafrid laha sadaqan, jadi kan ada ukurannya ada. Walam yadkhul biha hatta mata, dan laki-laki ini juga tidak sempat mendukhul, tidak sempat menjima, jadi tidak ada hubungan suami istri juga sampai meninggal. Nah, jadi sudah akad nikah, maharnya tidak disebutkan, nggak tahu kisahnya gitu. Lalu dijimak belum sempat juga, tidak ada hubungan suami istri, meninggal si laki-laki tadi, si rajulun tadi. Faqala Ibnu Mas'ud menjawab, oh kasus ini jawabannya adalah laha mithlu sadaqi nisaiha, untuk perempuan tadi dapat mahar mithlu sadaqi nisaiha, yang kayak bebinian biasa, standar bebinian di situ. Nah itu misalnya di Banjar, standar di Banjar. Wala waqsa wala syatat wa 'alaiha al-iddah walaha al-miras. Waqas itu kada kurang, syatat itu kada zolim, artinya sedang. Ini misalnya ukuran di Banjar itu berapa jujurannya, beberapa maharnya seapa, nah itu. Ini kasusnya kayak itu. Wa 'alaihal iddah wa lahal miras. Nah, dan bagi perempuan tadi dapat iddah apa? Iddah cerai mati karena suaminya meninggal, dan perempuan tadi juga imrah tadi dapat harta warisan. Jadi warisan itu bisa didapat satu yang sebenarnya ada tiga gitu sebabnya, cuma sebuting sudah ada lagi karena memerdekakan budak tuh ada lagi atau belum ada lah gitu. Nah, dua aja lagi, satu faktor nasab, yang kedua faktor pernikahan az-zawaj. Nah, kasusnya yang ini tadi yang ditakunakan oleh Ibnu Mas'ud,
laki-laki menikah dengan perempuan, maharnya kada tahu saapa atau kada dijulong juga lagi, lalu tidak ada hubungan suami istri atau belum sempat lah itu, si laki-lakinya meninggal, kayak apa nih? Nah, jadi Ibnu Mas'ud untuk perempuan tadi harus dapat mahar sekedar atau standar perempuan di saat itu, satu. Lalu yang kedua, perempuan tadi dalam masa iddah karena suami meninggal, ya cerai mati. Lalu yang ketiga, perempuan tadi dapat warisan. Dapat warisannya berapa? Dapat warisannya adalah 1/4. Kenapa 1/4? Karena si laki-laki ini belum memiliki anak. Nah, 1/4. Kasusnya bilanya ini adalah karena tahu mana ada anak di lain. Cuma bilanya ada anak itu istri dapat 1/4. Bilanya anak ada anak dapat 1/8. Faqala Ma'qil bin Sinan al-Ashja'i, kemudian ada salah seorang sahabat bepadah ngarannya Ma'qil bin Sinan al-Ashja'i. Faqala berkata, qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Barwa' binti Washiq imra'atin minna. Ujar Ma'qil bin Sinan. Jadi setelah Ibnu Mas'ud menjawab pakan pertanyaan tadi, ini Ibnu Mas'udnya berijtihad. Ujar Ma'qil, Nabi bahari pernah kayak ini juga memfatwakan, Nabi pernah menjawab tuh kayak ini juga. Nah, dalam kasus ada bebinian di wadah kami ngarannya Barwa' binti Washiq mislal ladzi qadaita, nang kaya pian tu jua. Apa yang terjadi? Fa fariha biha Ibnu Mas'udin. Ibnu Mas'ud pun senang, gembira gitu. Kenapa? Karena fatwa sidin itu soalnya sama kayak yang difatwakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam kasus ini ada beberapa analisa. Yang pertama, berarti bilanya ada seseorang meninggal, mahar kada tujulung nih asa awam bener Bang lah. Cuma bilanya belum nikah, belum dijimak, tapi nang lakinya meninggal, itu kan tolak ngarannya, ya, cerai mati tadi. Itu seberatan mahar dijulungi. Kalau yang tadi kan sudah nikah, belum dijima, lalu tolak, maka setengah mahar saja. Tapi bilanya meninggal itu keseluruhan. Itu bedanya lawan di atas tadi. Itu. Lalu yang selanjutnya adalah para sahabat itu berfatwa juga. Berfatwa itu artinya bilanya ada kasus hukum dijelaskan sidin gitu nah. Seapa pengetahuan sidin kan? Pertanyaan lah, apakah semua sahabat itu alim, jadi alim ulama? Jawabannya ada. Sahabat itu sahabat Nabi yang berataan, yang tetamu Nabi kau bersalaman lawan Nabi itu nah. Yang dapat cap sahabat kan sahabat itu sezaman lawan Nabi gitu. Tetamu lawan Nabi, tetamu itu dasar tetamu offline, lalu beriman lawan Nabi, meninggal dalam keadaan muslim, itu definisi sahabat. Nah, yang sahabat orangnya nang berapa ribu itu kada seberataan alim itu maksudnya tahu hukum, bisa menjawab hukum, kada seberataan. Cuma bilanya orangnya soleh, taat lawan Nabi, itu iya. Sahabat itu orang pilihan Allah Ta'ala, bujur. Tapi amun masalah kawa menjawab ilmu, kawa memformulasikan hukum, kada seberataan. Ini yang harus dipahami. Jadi kada seberataan orang yang apa ngarannya nih, yang dikira tahu agama tuh kawa menfatwa hukum, kada seberataan. Jadi orang-orangnya aja itu. Kita mengira sidin tuan guru itu. Tapi sebujurnya lain, karena memang lain spesialis. Bisa aja lah kada tahu hukum, bisa aja gitu. Sahabat tuh yang kayak itu. Jadi ada pernah kasus di zaman Nabi. Ada sahabat itu kepalanya luka, bekas perang mungkin luka nih, mungkin belah kah, rabit kah.
lalu malamnya junub, mimpi basah. Sahabat tadi betakun lawan kawan, aku nih malam tadi junub kayak apa ya, mandi ya sakit bang banyuna anak kepala kayak apa nang kawan nih lah bisa kamu wajib mandi kan junub pola wajib mandi. Iyalah jar, iya wajib juga mandi. Lalu Sidin ini mandi junub sawakan, imbahnya mati, dasar mati atau di riwayatnya. Lalu kasus ini diadukan oleh Rasulullah SAW sampai ke Nabi sarik benar. Ujar Nabi lah, bilanya ada tahu hukum jangan berbisa-bisa aja Nabi. Ada tahu hukum tuh jangan berbisa-bisa. Nah, jadi ada sahabat. Makanya ada dalam hadis Nabi, rubba sami'in au aminas sami'. Berapa banyak orang kedua itu lebih alim daripada orang pertama. Bisa jadi ada dari galangan tabi'in atau tabi'in itu lebih alim daripada sahabat dalam apa? Memformulasikan hukum, memfatwakan hukum itu. Ini bukan berarti orang yang sesudah sahabat lebih afdol posisinya di sisi Allah Ta'ala daripada yang sahabat, kada. Tapi ini dalam menghasilkan sebuah hukum atau. Ini dua hal yang berbeda. Nah, Ibnu Mas'ud dalam kasus ini Sidin menfatwakan hukum berdasarkan ilmu yang Sidin mengetahui. Kayak itu. Ilmu Sidin sampai situ. Sekalinya si Makil tadi memadahi Nabi gin bahari kayak itu juga himong Sidin berarti pas. Berarti sebelum Makil ini memadahi Ibnu Mas'ud ini kada tahu Nabi bahari nang kayak apa. Nabi itu bahari nang kayak apa memutuskan. Makanya di dalam hadis ini bunyinya fa fariha biha Ibnu Mas'ud. Jadi Ibnu Mas'ud senang ternyata apa yang beliau fatwakan sama lawan bahari Nabi memfatwakan. Nah, ini bahasanya fahadhil fatwa allati akhbarahu biha li'annahu wafaqaha bi fatwahu. Karena fatwa Ibnu Mas'ud sama kayak fatwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza unwanu taufiqil ilahi. Ini adalah alamat ciri dari taufik Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sahabat. Ini yang dalam kaidah itu idza jtahada mujtahidun fa akhta'a. Kalau seorang mujtahid itu berijtihad tersalah satu pahala. Tapi bilanya berijtihad bujur 2 pahala. Kenapa bisa kayak itu jar? Karena selama seseorang itu, jadi ijtihad itu definisinya badlul juhdi fi istinbatil hukmi syar'iyyi mimma i'tabarahu syari'u dalilan. Jadi seorang ulama itu mencari di kitab, sudah di Al-Qur'an, di hadis syar'i berhiman sampai keluar hukum, Sidin fatwakan hukumnya A misalnya gitu. Nah, yang fatwa Sidin A ini bilanya Sidin salah, pahalanya 1. Pahala uyuh bijtihad. Tapi bilanya ijtihad Sidin bujur, Sidin sudah uyuh mencari kitabnya macam-macam, dalilnya pikiran Sidin macam-macam rumus-rumus dah. Tangannya fatwa Sidin bujur, pahalanya 2. Nah, asal standar SOP mengeluarkan fatwa ini dilakukan bujur itu sudah selesai. Nah, itu. Jadi asal bujur dia jalannya, tersalah kada apa-apa lah, kada apa-apa gitu. Kada apa-apa. Kita orang awam kayak apa? Kita orang awam ini sebujurannya bebas gitu. Bebas itu maksudnya apa? Kita bilanya cocok lawan ulama ini 4 gitu. Memang ada syarat bang, ulama yang bujur-bujur, ulama yang kredibel istilahnya. Ada yang ulama instan, ulama karbitan ada. Asal yang ulama bujur, rasa cocok nang kayak ini rasa cocok ulama ini, inilah bilanya manfaat banyak bisi guru gitu. Jadi ada pilihan-pilihan gitu. Jadinya ada masalah, asalnya betakon ke sini, rasa kurang pas betakon pulang ke sini. Nah, itu boleh aja, kada ada masalah. Asal seberataan sesuai SOP mengeluarkan fatwa. Itu tadi tentang tolak. Jadi ada kasusnya. Jadi bilanya keseluruhan itu bilanya sudah mati, bilanya masih hidup tapi belum dijima, itu setengah aja. Nah,
Tapi bilanya faqad dallat, ini ada ayatnya, wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faratum lahunna fariidatan fa nisfu ma faratum faqad dallat ala annahu idza hasalat talaqu ba'dal massi la yasqutu syai'un minal mahri. Jadi apabila sesudah akad nikah lalu dijimak walaupun sekali, istilahnya walaupun sehari juga itu akad nikah, lalu hubungan suami istri, esoknya ditolak, nah itu maka maharnya seberatan untuk istri. Wa qala Umar radhiyallahu anhu ayyuma rajulin tazawwaja imra'atan famassaha falaha shadaquha kamilan. Jadi siapapun laki-laki yang menikahi perempuan dan dia jimak itu, maka perempuan tadi dapat maharnya sempurna, sodak maharnya. Habis di bab itu. Selanjutnya bab hanyar pulang. Faslun wal walimatu 'alal ursi mustahabbah wal ijabatu ilaiha wajibah illa min uzrin. Fasal berikutnya wal walimah 'alal ursi, dan walimah itu artinya mengadakan pesta perayaan 'alal ursi terhadap pernikahan, itu hukumnya mustahabbah, sunnah, disunahkan. Sebagaimana diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik ini adalah khadamnya Rasulullah SAW. Waktu Nabi sampai di kota Madinah, Nabi hanya sampai di Madinah, Mama Sidin ngarannya Ummu Sulaim. Jadi Ummu Sulaim ini perempuan ya lah. Lakinya Ummu Sulaim ini ngarannya Malik. Ya abahnya Anas. Si Malik ini kada beriman orangnya, kada beriman. Lalu berpisahan, meninggal rasanya, pisah. Lalu Ummu Sulaim ini kawin pulang lawan laki-laki ngarannya Abu Thalhah. Nah, salah satu maharnya itu apa ya, syarat nikahnya mungkin atau maharnya, Abu Thalhah ini disuruh masuk Islam Abu Thalhah lawan kawin dengan Ummu Sulaim. Dalam hadis Riyadhus Shalihin ada di bab sabar kan. Abu Thalhah ini pesulak, mungkin tulak begawe. Pas di rumah anak meninggal dengan anak. Lalu nang keluarga Abu Thalhah kayak begitu jangan memandiri Abu Thalhah. Jar Ummu Sulaim tenang aja kayak aku nang memandiri. Anak meninggal nih. Lalu Abu Thalhah ini balik ke rumah. Ummu Sulaim ini berhias secantik-cantiknya anak itu, sambil menakoni laki, kira-kira nah amun ada orang betitip lawan kita, lalu orang tadi mengambil pulang, sariklah pian modelnya itu. Kada bang kan 60 orang di orang betitip ambil beli kan. Nah, anak kita tadi meninggal. Meninggal. Abu Thalhahnya sesangkal juga itu. Langsung diadukan oleh Rasulullah SAW. Apa ngaran ini? Lakukan Rasulullah SAW. Lalu ujar Nabi. Jadi pas malamnya tuh langsung hubungan suami istri itu maksudnya. Dijamu makan, diberi makannya, di sayang-sayangnya gitu. Nah, hubungan suami istri, lalu pas dikisahkan anak meninggal tadi, lalu kemudian hanya berkisah lawan Nabi. Lalu ujar Nabi doakan barakallahu lakuma, mudah-mudahan Allah memberkahi kalian. Hubungan suami istri tadi mudah-mudahan menghasilkan anak yang soleh gitu. Imbahnya ya keluar anak melahirkan. Itu dengan anaknya Anas. Nah, Anas ini dititipi oleh Ummu Sulaim kepada Rasulullah SAW. Jadi Ummu Sulaim, ya Rasulullah, ini anak ulun, barangnya disuruh apakah itu. Nah, jadi khadamnya Nabi di Madinah ya Anas bin Malik. Dia disuruh macam-macam yang untuk ukuran kekanakan. Umur kayak gitu ini disuruh nukar uyah kah, warung barak nah itu. Dan Anas ini dapat doa dari Nabi, sahabat tuh macam-macam dapat doa. Beda-beda, kada sama. Amun Abdullah bin Abbas Allahumma faqih fiddin wa alimut ta'wil. Tapi bilanya Anas bin Malik ini doanya adalah diberkahi. Berkahi apa? Fil umur lawan zuriat. Makanya anaknya Anas ini anaknya Anas ini lebih 100. Anaknya tuh lebih 100. Banyak. Dan Kabun Sidin ya sumber kehidupan Sidin nah, itu berbuah terancak daripada orang.
karena doa Nabi. Dan Sidin ini termasuk sahabat yang terdudi meninggalnya kurang lebih tahun 93 Hijriah. Imam Abu Hanifah itu lahir tahun 80 Hijriah. Makanya ada pendapat memadahkan Abu Hanifah ini tabi'in. Imam Syafi'i tabi'ut tabi'in. Imam Malik tabi'ut tabi'in. Nah, Imam Abu Hanifah memadahkan tabi'in karena termasuk sahabat. Anas bin Malik ini termasuk sahabat yang terdudi meninggal. Sesudah Sidin masih ada bang, cuma Sidin termasuk terdudi meninggal. Dan Anas bin Malik ini tetamu waktu cucu Nabi Husain itu meninggal. Husain itu meninggal kan, lalu dibawa Sidin takziah karena umur panjang Anas bin Malik. Nah, riwayat hadisnya kayak apa tadi? Jadi Anas bin Malik ini meriwayatkan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a ala Abdurrahman bin Aufin athara sufrah faqala ma hadza qala tazawwajtu imra'atan ala wazni nawatin min dhahabin qala barakallahu lak aulim walau bisyatin. Jadi Nabi ini melihat Abdurrahman bin Auf. Jadi Abdurrahman bin Auf ini sahabat Nabi yang ahli dagang benar kata. Orangnya memang berduit, sugih, memang ahli dagang, ahli ekonomi itu. Jadi Sidin waktu hanya sampai di Madinah, hendak dijulungi macam-macam oleh dingsan angkat Sidin dari orang Ansor itu. Ujar Sidin, ulun minta tunjukkan pasar aja nah. Pasar aja di mana? Itu aja. Jadi Abdurrahman bin Auf ini ke pasar, tangan kosong aja ke pasar. Masuk ke pasar, boleh di pasar kayak apa Sidin? Bulik-bulik dari pasar berhujung membawa minyak. Berhujung kamu berjualan Sidin, tangan kosong gitu. Jadi ada beberapa kampus ini yang sistem tugasnya kayak itu. Ada dulu di Jakarta Ma'had Umar Usman ngarannya, pendirinya tuh Ipo Santoso. Jadi kawan ada yang kuliah di situ. Salah satu tugasnya ditimbai ke Bandung. Pokoknya kayak apa caranya supaya kau beli ke Jakarta. Nah itu ya, namanya beli ke Jakarta kayak apa mencari bisnis usaha gitu nah. Kada yang pinjam 100 dulu kada ini berbisnis kayak apa caranya supaya ada dapat duit kalau Jakarta. Nah, ada model kayak itu. Abdurrahman bin Auf itu sudah mulai bahari mempraktikkan kayak itu. Jadi Abdurrahman bin Auf ini dibanding sahabat lain tadahulu sugih, tadahulu terbanyak bisi duit, makanya Sidin kawin berdahulu di Madinah. Nah, pada suatu hari dikit lagi Nabi melihat Abdurrahman bin Auf ini asara sufrah, baju itu model hanyar, baju bekas kawin tuh nah. Hanyar. Lalu jar Nabi, apa ini? Kamu apa nih? Pina hanyar baju, pina bengkeng atau? Lalu jar Abdurrahman bin Auf, ini amun ini aneh bener malah. Ini aneh bener. Pina gagah bener. Ulun hanyar kawin tadi. Ada babaran, maka lawan Nabi pulang. Cuma nih belum ada hukumnya lagi waktu itu. Makanya ini ada hadisnya. Ujar Abdurrahman bin Auf, tazawwajtu imra'atan ala wazni nawatin min dhahab. Ulun Nabi hanyar kawin. Nah, maharnya itu nawatin itu seukuran kurma. Jadi emas seukuran kurma. Berapa gramnya kada tahu ulun lah. Cuma kurang lebih segitu. Itu jadi maharnya. Oh, ujar Nabi, barakallahu lak. Semoga Allah memberkahi engkau. Nah, ini yang timbul jadi hukum. Ujar Nabi, aulim walau bisyatin, adakanlah acara walaupun seekor kambing makanannya, seekor kambing. Nah ini berdasarkan hadis ini ulama mengambil kesimpulan bahwasanya al-walimatu 'alal ursi mustahabbah, disunahkan untuk mengadakan walimah pengumuman supaya orang tahu hukumnya sunnah. Gaya acaranya bang terserah aja, kada ada batasan kayak apa acaranya terserah aja. Yang jelas itu dirayakan. Hukumnya apa tadi? Hukumnya sunnah. Dan penutup kayaknya pas Isa sudah mengadakan walimah itu hukumnya sunnah, mendatanginya hukumnya wajib. Wal ijabatu ilaiha wajibah. Ini kayak salam, kada sama. Salam itu mengucapkan salam hukumnya sunnah, menjawab hukumnya wajib.
ganalan mana pahala memulai salam melawan menjawab salam, teganal memulai salam walaupun hukumnya sunnah. Secara umum pahala wajib teganal daripada pahala sunat. Untuk salam teganal pahala memulai daripada menjawab itu. Nah itu. Jadi lawan kita salam terserah jalan siapakah. Memang Nabi menyuruh itu lawan salam lawan siapa-siapakah itu. Cuma bilanya ke kubur jangan mengharap balasan salamnya. Assalamualaikum ahlal kubur. Nah, jangan dihadangi waalaikumsalamnya. Itu wal ijabatu ilaiha wajibah illa min uzrin, dan memenuhi undangan itu hukumnya wajib kecuali ada uzur. Uzur ini di sini sebutkan ka'an yujadu mungkaran la yastati'u taghyiruh, seperti ada kemungkaran kada mungkin kawa dirubah kemungkaran tadi. Nih itu termasuk daripada uzur mendatangi undangan walimah. Minta halal minta ridha. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah.